Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Endah Dwi Dharma Putri, NIM 1830403029 dan Bunga Sintia Dewi dengan NIM 1830403013, dosen pengampu Elsa Fitri Amran SEMM MSI. Proses audit. A. Tujuan audit laporan keuangan. B. Tanggung jawab auditor dan manajemen. C. Asersi manajemen. D. Tujuan audit terkait transaksi. E. Tujuan audit terkait saldo. Pengertian auditing. Definisi auditing pada umumnya yang banyak digunakan adalah definisi audit yang berasal dari ASOBAK, A Statement Basic of Auditing Concept, yang mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematika untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti audit secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 4 elemen fundamental dalam auditing. Yang pertama, dilakukan oleh seorang yang independen. 2. Bukti yang cukup kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi secara objektif selama menjalankan tugasnya sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Ketiga, kriteria yang dijadikan pedoman sebagai dasar untuk menyatakan pendapatan audit berupa peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif, anggaran yang ditetapkan oleh manajemen, dan PABU, prinsip akuntansi berterima umum. 4. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam mengkomunikasikan hasil pekerjaannya terhadap laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Stam the Monit 1998 dalam Suharli 2000 mendefinisikan audit adalah pengujian yang independen, objektif, dan mahir atas seperangkat laporan keuangan dari suatu perusahaan beserta dengan semua bukti penting yang mendukung. Hal ini diarahkan dengan maksud untuk menyatakan pendapat yang berguna dapat dipercaya dalam bentuk laporan tertulis seperti apakah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan kemajuan dari suatu perusahaan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lain halnya dengan Conrad 2002 melihat audit sebagai suatu proses sistematik dalam memperoleh dan mengevaluasi asersi manajemen. Tujuan audit laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. 1. Penilaian pengendalian. Pemeriksaan operasional berhubungan dengan pengendalian administratif pada seluruh tahap operasi perusahaan yang bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang telah memadai dan terbukti efektif serta mencapai tujuan perusahaan. 2. Penilaian kinerja. Penilaian pelaksanaan dan operasional serta hasilnya. Penilaian diawali dengan mengumpulkan informasi kuantitatif, lalu melakukan penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi kinerja. Penilaian selanjutnya menjadi informasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 3. Membantu manajemen dalam pemeriksaan operasional dan ketaatan, maka hasil audit lebih diarahkan bagi kepentingan manajemen untuk performasinya, dan hasilnya merupakan rekomendasi atas perbaikan yang diperlukan pihak manajemen. B. Tanggung jawab auditor dan manajemen. Tanggung jawab auditor berdasarkan PSA 1 SA 110, auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk
memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan, karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi. 1. Materiality. Tanggung jawab auditor hanya pada salah saji material. 2. Reasonable assurance merupakan tingkat kepastian yang tinggi tetapi tidak absolut. 3. Error versus fraud. Error adalah salah saji karena kekeliruan, sedangkan fraud adalah salah saji karena kecurangan. 4. Professional skepticism. Sikap yang selalu ingin tahu dan memberikan penilaian kritis terhadap advanced konsep bahwa auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur, tetapi kemungkinan bahwa manajemen tidak jujur harus tetap diperhitungkan. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen. Manajemen memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan dan pengendalian internal. Di dalam The Sarbanes-Oxley Act, tanggung jawab tersebut semakin diperketat. Salah satunya adalah kewajiban terhadap CEO dan CFO perusahaan publik untuk memberikan statement, pernyataan, tentang tanggung jawab terhadap laporan keuangan tersebut, baik untuk laporan berkala maupun laporan tahunan yang dikirimkan kepada CAC, BPAM di Indonesia. Tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang memadai, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar terletak pada manajemen, bukan auditor. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam asersi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. C. Asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit dan eksplisit. Asersi manajemen dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan dan keterjadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, penilaian atau alokasi. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. D. Tujuan audit terkait transaksi. Ada 6 tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama, kejadian. Transaksi yang dicatat memang ada. Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat benar-benar terjadi. Yang kedua, kelengkapan. Transaksi yang terjadi telah dicatat. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatatkan. 3. Keakuratan. Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Yang keempat, postingan dan pengiktisaran. Transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diiktisarkan dengan benar. Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam buku besar pembantu dan buku besar. 5. Klasifikasi. Transaksi dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Tujuan ini menyatakan apakah transaksi telah dimasukkan ke dalam akun yang tepat dan merupakan padanan auditor atas asersi klasifikasi manajemen untuk kelas transaksi. 6. Penetapan waktu. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar.
Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan padanan auditor atas asesi Code of Management. Tujuan audit terkait saldo. 1. Eksistensi. Jumlah yang tercantum memang ada. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. Sebagai contoh, mencantumkan piutang usaha pelanggan dalam neraca saldo piutang usaha, padahal sebenarnya piutang itu tidak ada melanggar tujuan eksistensi. Yang kedua, kelengkapan jumlah yang ada telah dicantumkan. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat. Kelalaian dalam mencantumkan piutang usaha pelanggan dalam neraca saldo piutang usaha apabila piutang usaha itu memang ada merupakan pelanggaran terhadap tujuan kelengkapan. 3. Keakuratan. Jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Tujuan keakuratan mengacu pada jumlah yang tercantum secara aritmatika sudah benar. Pos-pos persediaan dalam daftar persediaan klien dapat saja salah karena jumlah unit persediaan fisik salah saji. Harga per unit salah atau totalnya dihitung secara tidak benar. 4. Klasifikasi. Jumlah yang tercantum dalam dokumen klien diklasifikasikan dengan tepat. Klasifikasi melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada dalam daftar klien telah dicantumkan dalam akun-akun buku besar yang tepat. Sebagai contoh, dalam piutang usaha, piutang tersebut harus dipisahkan antara piutang jangka pendek dan jangka panjang, serta jumlah piutang yang berasal dari afiliasi, para pejabat, dan direksi harus diklasifikasikan secara terpisah dengan jumlah piutang dari pejabat lainnya. 5. Cutoff. Transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat dalam menguji cutoff atau saldo akun. Tujuan auditor adalah menentukan apakah transaksi-transaksi telah dicatat dalam saldo akun pada periode yang tepat. 6. Hubungan yang rinci. Rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun, dan sesuai dengan total buku saldo. Buku besar. Tujuan hubungan yang rinci ini memastikan rincian dalam daftar telah disiapkan secara akurat, ditambahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Sebagai contoh, setiap piutang usaha yang tertera dalam daftar piutang usaha harus sama dengan yang ada dalam file induk piutang usaha, dan totalnya harus sama dengan akun pengendalian buku besar. 7. Nilai yang direalisasikan. Aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Tujuan ini terkait dengan apakah saldo akun telah dikurangi untuk memperhitungkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih. 8. Hak dan kewajiban. Hak selalu berkaitan dengan aktiva dan kewajiban berkaitan dengan utang. Tujuan ini hanya diterapkan pada akun aktiva serah merupakan bagian dari asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Terima kasih atas perhatian semuanya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.